baru. Berdoa akan dipimpin oleh Ketua Rektorat. Saya persilakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Lepas, bukan dimiringkan, lepas. Serong kan? Siapa yang ngajarin serong? Itu hidup. Apa ini? Kalau tidak ada, kan Allah katakan kita berdoa. Jadi apa yang tentang ini? Kita berdoa itu harus dengan kenapa dengan khusyuk. Kenapa kita harus khusyuk? Karena doa itu apa artinya? Apa arti doa? Doa itu artinya kita meminta kepada siapa? Minta kepada Allah. Jadi kita harus serius berdoa. Jadi usahakan setiap melakukan sesuatu aktivitas apapun, baik itu belajar atau aktivitas yang lain, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Jadi sebelum belajar, sebelum beraktivitas yang lain, kita harus berdoa, minimal kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melaksanakan atau melakukan kegiatan aktivitas apapun, kita masuk dengan belajar. Oke ya. Pada hari ini sebelumnya Bapak absen dulu ya. Bapak absen, dengarkan ya. Nanti yang namanya Bapak sebut angkat karena dia hadir bersama ya. Adela Purnamasari ya. Pak. Ada. Adela Nensi. Ya, Pak. Nensi ada ya. Gea Agustin. Ya, Pak. Haikal. Ada, Pak. Ada Fahmi. Ya, Pak. Megita. Ada, Pak. Cirta. Ya, Pak. Terus siapa yang masuk? Ada yang masuk? Itu Nafiza Azharatul Aulia. Ada yang masuk? Siapa? Aprilia Sasmita Sari. Ada, Pak. Oke. Semuanya hadir ya? Semuanya hadir. Semuanya hadir. Pada hari ini ya, pada hari ini kita belajar yaitu tentang tentang hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Ini pokok bahasan kita, hidup lapang dengan berbagi. Nah, pokok bahasan kita apa? Kita akan belajar tentang apa? Zakat. Tentang zakat. Kalau ketahui ya,
sebelumnya ada bukunya, silakan buka bukunya. Di bukunya itu ada di halaman 79 ya. Ada bukunya? Bukunya ada? Ada bukunya? Oke. Jadi sebelumnya apa arti zakat? Tubuh berkembang suci dan Apa arti zakat? tubuh berkembang Tubuh berkembang suci dan berkah. berkah. Itu arti zakat dalam pengertian bahasa. Kalau pengertian zakat mesti apa? Ada? Oke, coba kita ulangi, kita apa kita? Harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Syariat Islam. Jadi itu ya, harta milik seorang muslim atau badan usaha yang dikeluarkan menurut syariat Islam. Itu pengertian zakat. Kembali ke zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang biasa kita keluarkan, kita bayarkan itu pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat perorangan atau zakat per individu. Nah, jadi setiap per individu, setiap perorangan harus wajib yang namanya membayar zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu dibayarkan? Itu pada bulan Ramadan. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib dibayarkan perorangan pada bulan Ramadan. Itu zakat fitrah itu ya. Terus bagaimana tata cara? Nah, tata cara kita membayar zakat. Yang pertama tata cara itu dalam zakat fitrah itu yang pertama itu adalah zakat fitrah berupa bahan pokok. Jadi kita membayar zakat fitrah itu berupa bahan pokok. Karena bahan pokok kita beras, itu nasi, maka kita harus membayar zakat fitrah itu harus dengan beras atau nasi. Karena daerah kita beras. Tapi kalau misalnya di daerah lain ada jagung atau gandum, maka dia nanti membayar zakat fitrahnya dengan jagung atau Gandum. ya. Oke, perhatikan. Itu ya, zakat apa tadi? Zakatnya ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu kita bayarkan berupa bahan pokok. Bahan pokok apa? Bahan pokok di daerah tertentu. Misalnya kita daerah kita beras, maka kita harus membayar dengan beras. Kalau misalnya di daerah lain jagung atau gandum, maka kita juga harus membayarnya dengan jagung atau gandum. Itu kita masalah zakat fitrah. Terus bayarnya ya, ukurannya. Ukuran membayar zakat fitrah atau zakat fitrah itu per orang itu ada 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ini kalau zakat, ini ya. Kalau mau kilo, zakat itu kalau pakai beras kalau pakai kilo banyaknya 2,5 kilo. Kalau pakai liter 2,3 liter. Kalau daerah kita biasanya pakai canting. Berapa? 10 canting. Ini kalau daerah kita biasanya pakai canting. Terus canting. Nah itu ya. Kalau daerah kita biasanya pakai canting. Jadi pembayaran itu kalau pakai canting ya. Terus kualitas beras itu bukan sembarangan. Tidak boleh kualitas beras sembarangan. Jadi kualitas beras itu harus berkualitas bagus. Apa artinya bagus? Bagus itu dalam artian beras itu beras yang kita makan sehari-hari. Jadi beras nyuala. Kalau bahasa kita beras nyuala. Jangan sama-sama ya.
nanti kita makan beras yang ini, bayar zakat fitrah yang buruk, jangan, tidak boleh. Jadi harus kalau kita makan beras yang bagus ini, zakat fitrah harus yang ini juga, tidak boleh beda. Jangan kamu bedakan, ya, tidak boleh. Jadi gitu ya, bahan pokok beras itu beras yang kita makan sehari-hari, itulah yang kita bayarkan zakat fitrah. Tidak boleh beda. Itu ya, itu dalam fitrah. Terus tadi waktu mengeluarkan zakat fitrah, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Seperti Bapak katakan tadi, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu pada bulan Ramadan. Pada bulan apa? Bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan mungkin lagi zakat fitrah namanya. Nah, apa namanya? Namanya sudah pindah, yaitu sudah sedekah. Ya, itu kalau dari luar bulan Ramadan. Ingat, dalam satu tahun itu kita mengeluarkan zakat fitrah itu satu kali, yaitu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tepatan juga kita melaksanakan ibadah puasa, siang harinya puasa, malam harinya kita samakan sholat tarawih. Itulah kita membayar zakat fitrah. Ya. Terus orang yang berhak menerima zakat. Nah, inilah yang harus kita ketahui, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Orang yang berhak menerima zakat itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Itu ya. Surat At-Taubah ayat 60. Apa saja, siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Coba sebutkan kami. Satu fakir, terus dua miskin, tiga amil, empat mu'alaf, lima rikab, enam garim, tujuh sabilillah, 8 ibnu sabil. Oke, itu ya. Itu orang yang berhak menerima zakat. Ya. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Nah, ya, 8 golongan. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada rikab, yang keenam ada garim, yang ketujuh ada sabilillah, yang kedelapan ada ibnu sabil. Itu orang yang berhak menerima zakat. Terus orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik, ya. Jadi kalau orangnya orang yang berhak menerima zakat itu disebut apa? Disebut mustahik. Nggak ada diputar lagi misalnya soalnya. Apa arti mustahik? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Berapa golongan? Ada 8 golongan. Tadi ya, ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada garim, ada ibnu sabil, ada fisabilillah, terus ada apa lagi? Ada amil, ada ibnu sabil, banyak ya. Ada 8 golongan. Itu orang yang berhak menerima zakat yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Itu yang harus kamu ketahui, ingat setelah mata masukkan di dalam ayat. Ada otak? Ada otak? Otak apa gunanya? Untuk berpikir. Oke. Mustahik ya, bukan mustahik. Mustahik. Coba. Mustahik. Itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu harus kamu ingat. Terus kenapa 8 itu orang yang kita harus tahu dulu apa arti miskin. Nah, soal yang punya baca apa arti miskin. Apa? Seorang baca, seorang pahami apa pahami? Yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Nah, itu ya. Jadi yang miskin fakir kan?
Miskin. Miskin itu adalah orang yang mempunyai harta tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang seperti itu dia berhak menerima zakat. Itu pengertian miskin. Sekarang pengertian fakir. Coba. Apa fakir? Baca apa pengertian fakir? Yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki Pekerjaan lain. Oke, itu ya. Jadi itu fakir itu adalah seorang yang tidak berkecukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Jadi orang seperti itu dia berhak menerima zakat. Terus apa arti amil? Amil apa artinya? Yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam Amin. Mau kedengar telinga Pia? Kan ini dengar telinga Pia. Yaitu orang yang ditugaskan pemerintah ditugaskan lembaga zakat atau iman untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Jadi amil itu adalah kalau gitu namanya amilin adalah panitia zakat. Orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan zakat. Amil ya. Itu yang disebut dengan amil atau amilin. Kalau daerah kita nama amilin ya. 4. Mualaf. Tapi siapa arti mualaf? Yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam sehingga perlu diperkuatkan hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Nah, itu arti mu'alaf. Jadi keimanan, bukan keamalatan dari Allah bisa. Belajar lagi lah baca ya. Harus belajar lagi baca. Itu arti mu'alaf sehingga dia berhak menerima zakat. Terus rikab ya, yang kelima orang yang berhak menerima zakat itu adalah rikab. Apa arti rikab? Coba kita, apa arti rikab? Yang dimaksud rikab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Itu arti rikab. Seperti itu, itulah arti rikab ya. Itu arti rikab sehingga dia berhak menerima zakat. Berikutnya orang yang berhak menerima zakat itu adalah garim. Apa arti garim? Coba baca, arti garim. Biar. Itu arti garim. Maka dia berhak menerima zakat. Yang berikutnya adalah yang berhak menerima zakat adalah sabilillah. Baca apa arti sabilillah? Kencang. Yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Itu arti sabilillah. Sekarang arti orang yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. Coba baca. Yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Itu arti itu yang zakat fitrah dan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Sekarang zakat mal ya. Zakat mal ya. Yang kedua ada zakat berapa zakat? Nah, pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Apa zakat mal? Zakat mal itu adalah zakat harta. Nah, zakat harta itu adalah zakat harta kita yang harus dikeluarkan 2,5%. Ya. Jadi zakat harta itu harus kita keluarkan 2,5% yang harus kita keluarkan. Jadi dari harta kita itu 2,5%. 2,5% inilah yang harus kita keluarkan zakat mal itu.
ya. Coba baca Megita, zakat mal disebut zakat apa? Halaman 84. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati yang dikenal dengan zakat profesi. Nah, itu ya, itu pengertian zakat daripada zakat mal. Itulah jadi pengertian daripada zakat. Nah, itu ya. Terus kapan zakat mal itu dibayarkan? Itu zakat mal itu dibayarkan apabila dia sudah nazarnya sudah sampai baru kita bayarkan. Zakat mal adalah zakat, dengarkan ya. Zakat mal adalah hasil perdagangan. Jadi hasil perdagangan kita itu harus kita zakatkan 2,5%. Hasil pertanian juga, hasil perkebunan, nangkapan ikan, peternakan, barang-barang temuan emas dan perak, penghasilan juga harus dizakati yang dikenal dengan zakat profesi. Itu juga harus dizakati. Okay. Bayangan kalian sampai di sini kita sudah belajar tentang zakat, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Itulah tadi pengertian dari zakat fitrah, zakat mal sudah. Ada yang tanyakan? Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak tanya, paham ya? Paham? Ngerti? Pintar, paham ngerti. Bagus, pintar. Berarti kamu tuh mendengarkan dengan fokus. Sekarang kita coba latihan ya. Coba latihan, silakan buka di bukunya. Buka-buka ya. Di halaman belakang, silakan latihan. Kita coba latihan ya. 102. Itu ada nomor 1 sampai 10. Jadi kamu jawab berdasarkan penjelasan masalah zakat fitrah tadi ya. Itu ada latihan berdasarkan dari zakat fitrah dan zakat mal. Jawabannya ada dalam buku itu. Bapak mau lihat kami tuh fokus, benar-benar fokus apa tidak ya. Dalam latihan itu kamu buat baca soalnya, terus kamu jawab pelan-pelan. Jadi pahami ini betul-betul soalnya, baru kamu jawab soalnya. Untuk hari ini mungkin sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan apa-apa yang sampaikan tadi anak-anak bisa mengerti dan bisa juga diterapkan di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan pelajaran ini harus diingat terus ya. Diingat terus, mudah-mudahan bermanfaat baik sekarang maupun di masa yang akan datang ya. Dan sampai di sini lebih kurang Bapak juga mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.